Mensos beri bantuan dan tinjau lokasi banjir. Polisi bongkar judi online jaringan internasional. Stasiun Gubeng Surabaya dihiasi pohon Natal setinggi 6 meter. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 21 Desember 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Pemirsa, sudah sepekan terakhir ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial Republik Indonesia, turun tangan langsung meninjau lokasi banjir. Selain itu, Gus Ipul juga menyalurkan bantuan kepada para korban banjir senilai 300 juta rupiah. Beginilah saat Gus Ipul, Menteri Sosial Republik Indonesia, meninjau langsung dapur umum di posko bencana banjir di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu siang 14 Desember 2024. Mensos Gus Ipul ingin memastikan bahwa kebutuhan logistik para korban banjir aman. Selain itu, Gus Ipul juga menyambangi para pengungsi, memastikan bahwa seluruh korban bencana banjir terjaga kesehatannya. Dalam kunjungannya, Gus Ipul juga turun langsung meninjau lokasi banjir dengan mengendarai perahu karet yang disediakan BPBD Jombang. Mensos Gus Ipul juga menyalurkan bantuan berupa logistik senilai 300 juta kepada para korban banjir. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU itu mengatakan bahwa semua kebutuhan korban banjir telah aman selama banjir belum surut. Namun, pihaknya juga ingin memastikan keselamatan rumah para korban pasca banjir. Kementerian Sosial itu memberi dukungan bidang shelter dan logistik. Jadi kita siapkan shelter atau tempat pengungsian seperti ini dan logistik yang dibutuhkan. Kalau memang memerlukan tenda, kita bangun tenda. Tapi kalau ada gedung seperti ini kan nggak perlu tenda. Tapi kasur sementara kita siapkan, permakanan, dapur umum. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kedaruratan itu kita berikan dukungan. Kondisi banjir di Jombang, Jawa Timur telah memasuki hari ke-8. Kini, banjir sudah mulai berangsur surut sekitar 40 cm. Kendati demikian, warga tetap masih bertahan di posko pengungsian menunggu banjir benar-benar surut 100%. Dari Jombang, Jawa Timur, Roni Hartomo, Garuda TV. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa mengecek persiapan libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional Banyuwangi. Selain itu, Wamen Pariwisata juga terus mengkoneksikan wisata-wisata berpotensi antar daerah demi tercapainya target kunjungan wisata ke Indonesia, termasuk diantaranya potensi kekayaan wisata kuliner dan gastronomi yang menjadi gagasan primadona wisata di dunia. Setibanya di Bandara Internasional Banyuwangi, Jawa Timur, Wamen Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, General Manajer Angkasa Pura Indonesia Cabang Banyuwangi, dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Kedatangan orang nomor 2 di lingkungan Kementerian Pariwisata ini guna melakukan pengecekan kesiapan bandar di Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa dalam menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Usai meninjau di berbagai titik bandara, rombongan Wamen Pariwisata juga menyampaikan pentingnya mengkoneksikan wisata-wisata berpotensi di daerah agar pertumbuhan wisata di Indonesia terus meningkat. Termasuk diantaranya kekayaan kuliner dan sektor wisata gastronomi. Wisata gastronomi akan terus kita bawa naik gitu. Jadi orang yang datang ke Indonesia tidak hanya menikmati wisata alamnya, tapi juga menikmati
wisata kulinernya, makanannya gitu. Jadi gastronomi akan kita perkuat terus untuk tadi wisata minat khusus itu. Khusus Nataru berapa Bu target wisatawan internasional masuk ke Indonesia? Oke, kalau dari data sekitar 1,3 juta di Desember ini yang Wisman ya akan berwisata ke Indonesia. Bisnisnya 100 juta yang bergerak. Sementara itu, General Manager Angkasa Pura Indonesia Cabang Banyuwangi Johan Seno menyampaikan, puncak libur Natal dan Tahun Baru diprediksi pada tanggal 21 hingga 30 Desember. Sedangkan peningkatan penumpang jalur transportasi udara di Bandara Banyuwangi diperkirakan mencapai 30%. Kurang lebih peningkatannya di angka 30%-an. Kita antisipasi dengan ini sebenarnya sih nggak ada yang signifikan ya Bu ya. Karena memang kita hanya posko Nataru saja. Nanti ada beberapa program yang kita sampaikan mungkin terkait customer engagement aja sih. Nah, itu hanya rutin di Nataru saja. Puncaknya perkiraan untuk datang ke Banyuwangi itu tanggal 21 ya Mas. 21 dan kembalinya 30. Kementerian Pariwisata mentargetkan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2024 paling rendah 10 juta wisatawan dan paling tinggi 14 juta wisatawan. Dari data Kementerian Perhubungan di tahun 2024, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 11,6 juta. Hingga akhir 2024 ditargetkan menjadi 14 juta wisatawan mancanegara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Pendi Krianto, Garuda TV. Kanwil Kemendak Jawa Timur berharap kuota haji Jawa Timur musim 2025 bertambah dibanding tahun ini. Saat ini, kuota haji Jawa Timur mendapat 35 ribuan jemaah haji dan diharapkan Kemendak menambah kuota haji untuk mengikis masa tunggu haji yang mencapai 13 tahun. Kanwil Kemendak Jawa Timur Ahmad Suruji Bahtiar menyampaikan, saat ini daftar tunggu jamaah haji di Jawa Timur mulai tahun 2013 hingga tahun 2025 ada sebanyak 412.803 calon jemaah haji yang berada di daftar tunggu. Bahkan, setiap tahun ada 100.000 warga Jawa Timur yang mendaftarkan haji. Sedangkan untuk pemberangkatan haji musim 2025 adalah jemaah yang mendaftarkan pada tahun 2012 lalu. Sehingga, untuk mempersingkat masa tunggu, jamaah haji Jawa Timur, Kanwil Kemendak Jawa Timur berharap ada penambahan kuota. Insya Allah 35 ribu. Ada tambahan itu Pak ya? Ya, belum. Nah, kita belum ada tambahan. Tentunya kita berharap ada tambahan sehingga urutan pemberangkatannya itu akan berkurang ya. Nah, tapi sampai saat ini kita urutannya masih 35 ribu. Mudah-mudahan ada tambahan. Jika kuota haji benar-benar bisa ditambah, maka Kanwil Kemendak Jawa Timur akan memaksimalkan kuota haji yang diberikan bisa terisi semua untuk mengikis waktu antrian calon jemaah haji Jawa Timur yang semakin panjang dan kuota haji bisa terus ditambah setiap tahunnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Polda Jatim bongkar jaringan judi online dan tindak pidana pencucian uang. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai
lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Kita anak Indonesia, senandung ceria dalam harmoni, menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. mari kita menjadi Talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, sindikat jaringan judi online internasional dan tindak pidana pencucian uang dengan perputaran uang mencapai 1,4 triliun rupiah dibongkar di Tresiber Polda Jatim. Pelaku juga menggunakan video penyanyi dangdut untuk promosi. Selain mengamankan nama tersangka, polisi juga menyita uang senilai hampir 5 miliar rupiah. Inilah tumpukan uang senilai hampir 5 miliar rupiah yang diamankan dari tersangka judi online yang dibongkar Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Selain judi online, polisi juga membongkar praktik tindak pidana pencucian uang jaringan internasional senilai 1,4 triliun rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 6 tersangka. Para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MAS 22 tahun, MWF 18 tahun, STK 48 tahun, PY 40 tahun, dan EC 43 tahun, serta seorang wanita yang berinisial ES berusia 47 tahun yang merupakan warga Jakarta Barat. Dalam kasus ini, sindikat perjudian online dan TPPU yang dijalankan 6 tersangka ini sudah terorganisir. Mereka memiliki peran masing-masing
Di antaranya mempromosikan atau endorsement akun-akun judi online, dan para tersangka juga mencuri video-video penyanyi dangdut yang kemudian dibuat promosi judi online. Berhasil mereka kumpulkan, mereka kirim yang dikonversi menjadi mata uang digital, mata uang asing, dikirim ke luar negeri yang digunakan oleh website tersebut itu mencapai 200 miliar. Sindikat tindak pidana pencucian uangnya yang perputaran uang dari hasil tindak pidana pencucian uang mencapai 1,4 triliun rupiah. Dana hasil penampungan kemudian dilarikan ke perusahaan jasa pencucian uang yang beroperasi di bawah Kedok sebagai entitas legal melalui proses yang terorganisir. Dana hasil kejahatan itu dikonversi menjadi mata uang asing untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal TPPU dan Undang-Undang Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli BBM jelang Natal dan Tahun Baru. Viral, seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur membeli BBM jenis Pertalite palsu hingga akhirnya petugas berhasil mengamankan 30 liter BBM palsu yang diduga adalah air yang diberi pewarna mirip seperti BBM Pertalite. Jujur. Inilah video viral di sejumlah media sosial ketika seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur membeli BBM jenis Pertalite palsu hingga terpaksa dikeluarkan kembali dari tangki sepeda motor tersebut. Menanggapi video viral tersebut, petugas Polsek Krian langsung mendatangi sebuah warung Madura di Desa Terungwetan dan mendapati kurang lebih 30 liter BBM Pertalite palsu. Kepada petugas, pemilik warung mengaku bahwa dirinya juga sebagai korban karena membeli BBM Pertalite palsu yang diduga berbahan air yang diberi pewarna mirip Pertalite. Kepada 3 orang pria tak dikenal yang menawarkan BBM Pertalite dengan harga Rp10.000 per liternya. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, petugas tak hanya mengamankan mesin pompa BBM mini, namun juga pemilik warung dan juga para saksi lainnya, agar dapat segera menangkap para pelaku penjual BBM Pertalite palsu tersebut. Menemui beliaunya ada di Polda. Sehubungan adanya berita viral masalah bensin palsu yang tadi pagi kita dapat informasi dari masyarakat, kemudian langsung kita tindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian kita langsung ke Pub Kembar itu dan ternyata benar di sana ada penjual pom bensin mini yang palsu. Ternyata beritanya paginya hari Kamis itu ada laki-laki datang menawarkan bensin karena murah, akhirnya dibeli. Setelah itu ada 2 orang, ternyata setelah beli sepeda motornya mogok. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Pemirsa, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk di ruas tol Sulungawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi minibus mengalami luka-luka. Kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus mengantuk. Kecelakaan mau terjadi di ruas tol Sulungawi, kilometer 553B, masuk desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Bagian depan kiri minibus jenis Kijang Innova warna hitam ini hancur usai menabrak bagian belakang truk bermuatan garam. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan CF 42 tahun membawa penumpang YA 60 tahun, keduanya warga desa Gamunuk, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, melaju kencang dari arah Ngawi menuju Solo. Sesampainya di lokasi kejadian, minibus menabrak bagian belakang truk yang dikemudikan TR 42 tahun warga Pamekasan. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus hancur. Penumpang minibus tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka yang cukup parah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Sementara pengemudi minibus mengalami luka dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan itu diduga karena pengemudi minibus mengantuk. Sampai tunjuk ini, Pak. Posisi saya kan di jalur 1. Nah, tidak tahunya pas dia itu melaju kencang dari belakang, boro-boro langsung nabrak saya. Mungkin oleng.
oleng langsung makan pojan kanan saya. Kalau posisinya mobil saya itu kan di jalur 2, mungkin nanti karena jam-jam rawan kan pagi, Pak. Dari arah Madiun mau ke Sulu. Kalau yang nabrak saya, kalau pengemudinya, drivernya selamat, yang kiri kurang tahu saya. Bermula dari kendaraan Innova yang berjalan dari arah timur ke barat, searah depannya kendaraan truk elf bermuatan garam. Karena kendaraan Innova ini tidak memperhatikan arus yang ada di depannya, sehingga terjadi tabrak sebelah kiri kendaraan Innova dan belakang sebelah kanan kendaraan truk. Untuk kondisi korban 1 MD di Rumah Sakit Umum Ngawi, kendaraan baik korban sudah dievakuasi ke rumah sakit dan polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi terdekat. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti kejadian kecelakaan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Andik Ariwibowo, Garuda TV. Pemirsa, Kebun Binatang Surabaya punya koleksi baru yakni 2 singa putih bernama Zeus dan Kiara. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, Kebun Binatang Surabaya semakin meriah dengan kehadiran 2 singa putih bernama Zeus dan Kiara. Pasangan singa putih jantan dan betina ini resmi diluncurkan menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Kehadiran Zeus dan Kiara diharapkan mampu mendongkrak daya tarik KBS sebagai wisata ikonik di kota Surabaya. Sambut libur Natal dan Tahun Baru, Kebun Binatang Surabaya secara resmi menghadirkan 2 singa putih bernama Zeus dan Kiara. Direktur Operasional Perusahaan Daerah Taman Satwa atau PDDS Kebun Binatang Surabaya, Nurika Widyasanti mengatakan, kedatangan Zeus dan Kiara merupakan hasil kerjasama dengan Lembang Park and Zoo di Bandung, Jawa Barat. Kedua singa putih ini ditukar dengan seekor kudanil betina. Dengan hadirnya 2 singa putih Zeus dan Kiara di Kebun Binatang Surabaya ini, selain memperkaya koleksi satwa Kebun Binatang Surabaya, juga diharapkan mampu berkembang biak untuk melestarikan jenis satwa mamalia asal Afrika Selatan ini. Jadi memang untuk koleksi satwa kita, singa putih
meeting ini sebenarnya sudah hadir di KBS per bulan Agustus 2024, adaptasi juga di antara mereka. Jadi ini pendekatan khusus antara Zeus dan Kiara selama kurang lebih 3 bulan ini. Memang sengaja kita hadirkan atau kita rilis di akhir tahun ini sebagai penambah daya tarik pengunjung pada saat event Natal. Sementara itu, kehadiran singa putih Zeus dan Kiara disambut antusias oleh masyarakat Surabaya tak terkecuali anak-anak. Elsyanum Medina Pratama, salah seorang pengunjung mengaku sengaja datang ke Kebun Binatang Surabaya bersama keluarganya untuk melihat langsung singa putih yang biasanya hanya bisa ditonton lewat layar kaca televisi. Kebun binatang lihat apa, Dek? Singa putih ya? Gimana menurut adik singa putihnya gimana? Lucu ya? Ini pernah nggak sebelumnya lihat singa putih kayak gini, Dek? Gimana? Di kebun binatang ya? Terus ini tadi datang sama siapa aja, Dek? Oh gitu ya. Ini tadi singanya ada berapa yang dilihat tadi? Ada 2 ya. Kebun Binatang Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas dan fasilitasnya agar menjadi destinasi wisata unggulan di kota Surabaya. Penambahan koleksi satwa seperti Zeus dan Kiara merupakan salah satu hal yang upaya menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan edukasi tentang satwa bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, menyambut perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya Jawa Timur membuat pohon Natal setinggi 6 meter di Stasiun Gubeng, Surabaya. Selain pohon Natal, juga ornamen dan aksesoris Natal dipasang di setiap lorong stasiun. Hal ini dilakukan untuk memberi kenyamanan pada penumpang yang menunggu kedatangan kereta api. Inilah pohon Natal setinggi 6 meter yang berada di lobi ruang tunggu Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Pohon Natal yang dilengkapi dengan lampu warna-warni dan ornamen Natal ini dibuat oleh PT KAI Daob 8 untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain foto Natal, juga terdapat foto booth yang bisa digunakan penumpang untuk bersuah foto sambil menunggu kedatangan kereta api. Di sudut lain, juga terdapat patung salju dan patung yang identik dengan hari Natal. Penumpang kereta api yang datang di stasiun cukup berkesan dengan dihiasnya Stasiun Gubeng ini dengan berbagai ornamen berbau Natal. Mereka cukup kagum dan tak lupa mengabadikan diri di depan hiasan Natal. Dengan adanya dekorasi Natal ini rasanya suasana Natalnya terasa ya. Kalau di stasiun itu jadi kita makin senang aja karena ada beberapa saudara atau memang kita lagi mau liburan Natal semuanya terasa. Ini bisa buat foto-fotoan atau? Iya, selain itu kita bisa foto-fotoan di pohon Natalnya di Stasiun Surabaya. Menurut manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif, pohon Natal yang ada di Stasiun Gubeng ini merupakan pohon Natal tertinggi di seluruh stasiun di Indonesia. Pohon Natal ini dibuat untuk merayakan Natal pada perayaan tahun ini. Khusus di Stasiun Surabaya Gubeng, KAI Daob 8 Surabaya menghadirkan ornamen cemara khas Natal setinggi 6 meter. Dan itu merupakan yang tertinggi di stasiun kereta api yang ada di Indonesia. Kemeriahan ini tentunya untuk menghadirkan suasana Natal yang meriah dan berbeda, terutama kepada para pelanggan PT KAI yang tengah melakukan perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dengan hadirnya ornamen Natal ini, para penumpang dapat merasa lebih nyaman saat berada di stasiun. Selain itu, ornamen dapat memberikan semangat positif dan membawa kebahagiaan bagi seluruh calon penumpang kereta api. Diharapkan hadirnya ornamen ini dapat menjadi simbol kebersamaan, kedamaian, dan kegembiraan bagi semua orang dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Selama masa arus libur Nataru, PT KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan 54 kereta api yang terdiri dari 46 kereta api jarak jauh reguler dan 6 kereta api jarak jauh tambahan, serta 2 kereta api lokal komersil tambahan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV.